Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Babi ngepet. Nah, itulah kira-kira berita yang lagi heboh akhir-akhir ini. Walaupun ternyata itu adalah rekayasa orang yang ingin menjadi tokoh masyarakat. Tapi kita juga bisa mendengar, membaca berita-berita sebelumnya bahwa itu adalah betul-betul terjadi. Ada babi datang ke rumah warga untuk mencuri. Nah, oleh karenanya maka mari kita bahas masalah ini dalam perspektif agama kita, bagaimana sesungguhnya apa memang ia bisa babi itu kemudian melakukan pencurian. Kalau kita baca berbagai referensi, sebenarnya babi ngepet itu bukanlah babi yang sebenarnya, tetapi adalah siluman, yaitu jin atau setan yang menjelma menjadi babi. Lalu kemudian dengan syarat-syarat tertentu, dengan ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh orang yang memanfaatkannya, kemudian babi ini pergi ke rumah warga untuk melakukan pencurian uang dan lain segala macamnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini, bagaimana informasi Al-Quran dan Sunnah terkait dengan jin. Yang pertama, kemampuan jin menjelma. Yang kedua, kemampuan jin untuk mengangkat sesuatu, membawa barang. Yang ketiga, kemudian jin yang mencuri. Kalau kita rangkai semuanya ini, nanti kita bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi atau apa hakikatnya babi ngepet itu. Yang pertama adalah kemampuan jin untuk menjelma menjadi sesuatu yang lain, baik manusia maupun menjelma menjadi hewan. Kalau menjelma menjadi manusia, ini sudah sangat terkenal. Di zaman Nabi dahulu, ketika orang-orang kafir Quraisy mau melakukan makar, wa izamkur bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mau membuat makar, ingin menjegal, ingin membunuh atau mengusirmu, mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Tapi Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, ketika mereka itu berunding, datanglah syaitan menjelma menjadi seseorang yang kemudian memberikan nasihat supaya Nabi itu dibunuh saja, dan nasihatnya kemudian diikuti. Ada lagi satu lagi, ketika perang Badar, datang juga syaitan menjelma menjadi sosok tertentu, memberikan motivasi kepada orang-orang kafir Quraisy untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Adapun penjelmaan jin menjadi binatang, ini ada sebuah riwayat bahwa di masa Rasulullah ada seorang anak muda pengantin baru, kemudian dibawa oleh Rasulullah berperang. Begitu pulang dari medan pertempuran, tiba di rumah, dia melihat istrinya berada di depan rumah. Bagi orang Arab, apalagi zaman itu aib, itu langsung dia arahkan panahnya kepada istrinya. Tapi istri mengatakan, stop abang, kira-kira seperti itu. Saya ini berada di depan rumah, ada sebabnya. Mari kita masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, dilihat di kamar, ternyata ada seekor ular. Maka dia arahkan panahnya ke ular itu. Perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu siapa yang duluan meninggal. Apakah anak muda itu atau ularnya. Dan ternyata itu adalah ular jelmaan jin. Jin yang menjelma menjadi ular. Karena itu para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Baqillani dan ulama lain mengatakan bahwa mungkin jin itu walaupun berasal dari api, itu kemudian menjelma seperti manusia, seperti hewan, seperti kuda, menjadi seperti anjing, ular, kalajengking dan lain segala macamnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan yang paling disukai oleh jin itu kalau menjelma adalah menjadi binatang-binatang yang berwarna hitam, karena itu dia akan lebih kuat. Nah, jadi sekali lagi, jin bisa menjelma menjadi binatang, termasuk diantaranya adalah menjadi babi. Yang kedua, bisa enggak jin ini kemudian mengangkat sesuatu, mencuri, membawa sesuatu? Nah, dalam Al-Quran ada cerita Ratu Bilqis yang singgasananya di daerah Yaman. Di waktu itu adalah Nabi Sulaiman yang berada di Palestina. Pendek cerita, Nabi Sulaiman yang bala tentaranya manusia, jin dan binatang itu kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mengangkat singgasana Ratu Bilqis? Maka ada yang menawarkan diri, qala ifritun minal jinni
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah dari kalangan ifrit dari kalangan jin, saya bisa mendatangkannya ya, dalam jangka kamu sekarang duduk kemudian tegak, nah itu sudah sampai. Saya katanya kuat ya dan profesional membawanya itu. Jadi ini adalah menjadi dalil bahwa jin itu di samping dia suratul intiqal, cepat bergeraknya, dan dia bisa memindahkan sesuatu. Lalu bagaimana pula dengan pernah dalam sejarah, dalam riwayat bahwa jin ini mencuri? Oh, ternyata ada. Diriwayatkan dalam berbagai hadis, antaranya diriwayat Imam Al-Bukhari bahwa suatu ketika Rasulullah mengamanahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat, harta zakat di bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba suatu malam datang seseorang mencuri. Kemudian ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu orang itu memelas. Saya sangat lapar, butuh makanan, saya punya keluarga butuh makanan, tolong lepaskan saya. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Besok paginya Nabi tahu peristiwa itu. Dia bertanya, "Ya Abu Hurairah, maza fa'ala asiruka al-barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu malam tadi? Diceritakanlah oleh Abu Hurairah, dia mencuri, lalu saya tangkap, dia memelas, katanya lapar, katanya butuh makanan, katanya butuh keluarga, lalu saya lepaskan. Apa kata Nabi? Dia berbohong, nanti malam pasti kembali lagi. Ternyata betul, kembali lagi. Seperti itu juga, sampai berulang 3 kali. Yang ketiga kali betul-betul ditangkap, dipegang oleh Abu Hurairah. Tapi kemudian orang itu berkata, mau enggak saya tunjukkan sesuatu? Kalau kamu lakukan, kamu dijaga oleh Allah. Apa itu kata Abu Hurairah? Kamu baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi akan dijaga oleh Allah. Maka dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Besoknya kemudian bertemu dengan Nabi. Nah, bagaimana? Malam tadi, iya diajarnya saya sesuatu. Apa itu? Suruh saya baca ayat kursi supaya saya dipelihara oleh Allah. Kata Nabi, nah walaupun dia itu sebenarnya dasarnya pembohong, tapi dalam konteks ini dia benar kalau seorang baca ayat kursi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tahu enggak kamu siapa itu yang 3 malam untuk nyuri itu? Enggak tahu, kata Nabi, itu adalah syaitan. Jadi syaitan itu bisa nyuri. Jadi data-data yang kita dapatkan dari Quran dan hadis ini, syaitan bisa menjelma menjadi binatang, syaitan bisa membawa sesuatu, memindahkan sesuatu, mengambil sesuatu, syaitan kemudian juga pernah mencuri. Nah, oleh karenanya kalau memang ada babi ya yang merupakan siluman syaitan mencuri duit, nah dalam hal ini bisa kita mahamnya itu bisa terjadi, dan itu adalah salah satu bentuk sihir. Orang yang melakukannya adalah salah satu wali dari wali-wali jin. Makanya kalau kita baca, untuk bisa melakukan itu dia harus mempersembahkan sesajen, dan itu adalah kesyirikan. Membaca mantra-mantra yang juga mungkin mengandung kesyirikan. Bahkan dikatakan dia minum dulu atau makan dulu kotoran siluman babi itu, Masya Allah. Bahkan kemudian dikatakan itu mesti ada tumbal nyawa dari keluarganya. Sekali lagi, orang yang memanfaatkan babi ngepet ini wali di antara wali jin. Ini dosa besar, ini bisa membuat orang kemudian menjadi murtad. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa terbebas menghindari diri? Nah, maka ayat kursi, ayat Al-Quran, ta'awuz dan lain segala macamnya adalah cara kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ya syaitan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencuri. Kiranya menjadi jelas permasalahannya, kita pahami ya, begitu kira-kira pandangan agama kita terhadap fenomena babi ngepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.